Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan berita jemaat untuk kita. Minggu 13 April tahun 2025. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah tatap muka dan live streaming kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, simpatisan dan tamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota keluarga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selanjutnya kita masuk dalam penata layanan. Petugas ibadah pada hari ini Minggu 13 April tahun 2025. Liturgus ibadah Saudara Diakon Sandy Iresta Siregar. Kemudian pelayan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Kemudian pada tanggal 18 April tahun 2025 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung. Liturgus akan disampaikan oleh Bapak Penatua Ekarta. Pelayan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuli Pina Penyang MTH, STH. Kemudian pada hari Minggu 20 April tahun 2025, liturgus akan dibawakan oleh Bapak Penatua Surya Jayangindra. Kemudian pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Selanjutnya untuk jadwal ibadah rumah tangga dan kategorial dalam minggu ini bisa Bapak Ibu simak di dalam berita jemaat, tidak ada perubahan. Kemudian untuk ibadah di calon jemaat GKI Bethlehem kilometer 23 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025, dilaksanakan pada pukul 14.00 WITA. Selanjutnya informasi Yuran Yakum Kris tahun 2025. Yuran tahun 2025 dapat dimulai pembayaran pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan April 2025. Pembayaran dapat ditransfer ke rekening Bendahara Ibu Hekayati
di Bank Mandiri dengan rekening sesuai yang tertera di berita jemaat. Mohon ditulis keterangan nama keluarga yang membayar atau dapat menghubungi langsung Bapak Kamanang Jaya sebagai ketua dan Ibu Hekayati sebagai bendahara. Adapun besarnya iuran untuk jemaat anggota lama sebesar Rp220.000 per tahun. Kemudian untuk jemaat anggota baru sebesar Rp250.000 per tahun. Selanjutnya informasi ibadah Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 pada pukul 9.00 WITA dilaksanakan ibadah Jumat Agung di GKE Getsemani Balikpapan. Dalam ibadah tersebut dilayani perjamuan kudus. Dipersilakan anak-anak dan jemaat untuk mempersiapkan diri ikut ambil bagian dalam ibadah perjamuan tersebut. Selanjutnya informasi perayaan Paskah 2025. Dalam rangka merayakan Paskah, panitia mengajak jemaat untuk berpartisipasi mengikuti perlombaan sebagai berikut. A. Lomba buka cepat tepat baca Alkitab, peserta 5 orang. Kemudian B. Lomba estafet gelas, peserta 5 orang. Lomba pecahkan balon, peserta 5 orang. Lomba memindahkan bola, peserta 5 orang, khusus untuk anak-anak. Dilanjutkan dengan senam bersama dan pembagian door prize. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025 pada pukul 15.30 WITA. Untuk pendaftaran langsung di tempat dan pada hari dan tanggal pelaksanaannya. Selanjutnya untuk berita keuangan. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera di berita jemaat. Kemudian untuk yang terakhir, jemaat yang hadir ibadah minggu lalu tanggal 6 April tahun 2025, laki-laki 76 orang, perempuan 109 orang, jumlah seluruhnya 185 orang. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menggunakan liturgi Jumat Agung yang ke-7. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 74 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Hosana. Kepada Yesus
panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-7. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari NKB nomor 83, nomor yang pertama sampai dengan yang kedua. Pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu perlindungan, dan Allahku yang kupercayai. marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau berikan pada kami hingga saat ini, yaitu nafas kehidupan, keselamatan, berkat, dan lainnya. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Bapa. Tuhan, kami juga memohon pengampunan Engkau Bapa atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja atau tidak sengaja, yang telah menyakiti hati-Mu Bapa atau menyakiti sesama kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa, jauhkan kami dari kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Manusia dibenarkan karena iman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian berita anugerah jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-11 di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara?
biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita respon firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Yesusku Juru Selamatku. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami melalui setiap kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan. Kami bersyukur ketika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Ada waktu dan kesempatan kami pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya.
sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, kami dapat memahaminya, terlebih-lebih kami dapat melakukannya. Firman Tuhan telah terbentang di hadapan kami, saat ini kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian dengan perikop penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa baik, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam minggu ini kita bersama-sama beribadah dalam minggu sengsara ke-7, dan dalam perikop firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu penetapan perjamuan malam. Bahkan penetapan perjamuan malam ini difilmkan begitu ya, sudah ditayangkan di bioskop beberapa hari yang lalu bersama dengan anak-anak muda Tuhan, baik dari anak-anak kecil, remaja pemuda, bahkan yang dewasa lansia boleh bersama-sama menonton The Last Supper. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penetapan perjamuan malam artinya ada perjamuan, tetapi dalam teks ini perjamuan malam yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-murid merupakan perjamuan malam terakhir antara Yesus dan murid-muridnya. Jemaat Tuhan, kalau biasanya ketika kita berpisah dengan orang-orang terdekat kita, entah mungkin karena ia harus pergi jauh, entah karena ia sudah berkeluarga, harus berpindah tempat, yang mungkin tidak tahu kapan harus kembali, kapan harus pulang kampung. Biasanya ketika ada perpisahan, baik dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, seperti teman kantor dan lain-lainnya, biasanya seringkali diadakan perpisahan. Dan biasanya kalau diadakan perpisahan tidak lupa dengan mempersiapkan jamuan makan bersama, menikmati kebersamaan, menikmati saat-saat terakhir sebelum berpisah. Dan biasanya dalam perpisahan itu cenderung ada acara perpisahan yang biasanya disampaikan dengan beberapa pesan-pesan atau petuah-petuah yang berguna. Nah, jemaat Tuhan, dalam teks ini sebelum Yesus berpisah meninggalkan murid-muridnya, perpisahan yang dilakukan oleh Yesus pada
dikatakan penetapan perjamuan malam bertepatan dengan perayaan Paskah. Itu bisa dilihat dalam ayat sebelumnya, penetapan perjamuan malam yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya bertepatan juga dengan perayaan Paskah yang biasanya yang dilakukan oleh orang Yahudi atau bangsa Israel. Jadi kalau berbicara tentang Paskah, dalam perjanjian lama juga ada perayaan Paskah, dalam perjanjian baru juga ada perayaan Paskah. Lalu perayaan Paskah seperti apa yang Yesus dan murid-muridnya sedang rayakan dalam konteks nas kita pada pagi hari ini? Nah, jemaat Tuhan, perayaan Paskah merupakan perayaan yang penting bagi bangsa Israel. Sebab Paskah memiliki makna historis yang begitu dalam bagi kehidupan bangsa Israel. Hal apa yang terjadi mengapa bangsa Israel juga merayakan Paskah? Paskah berbicara tentang mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Selama bangsa Israel berada dalam perbudakan Mesir, umat-umat Tuhan mengalami penderitaan yang sangat hebat. Mereka menangis, mereka meratap atas penderitaan, atas perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dalam penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, Allah mendengar cerita umat-umatnya, maka dalam campur tangan Allah, Allah memberikan 10 tulah atas bangsa Mesir. Dan sebelum tulah yang ke-10, kalau Bapak Ibu membaca dalam Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 13, Ulangan pasal 16, Tuhan memerintahkan umat-umat Tuhan untuk membuat roti yang tidak beragi. Kemudian umat-umat Tuhan harus membunuh domba yang berusia 1 tahun dipanggang. Kemudian darah dari domba itu dipercikan atau dioles di ambang pintu. Supaya apa? Supaya ketika malaikat maut datang untuk membunuh anak sulung orang-orang Mesir, maka anak-anak sulung orang-orang Israel mereka akan selamat. Kemudian juga sebelum peristiwa Eksodus, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel juga makan sayur pahit. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka dari generasi ke generasi mereka harus merayakan perayaan Paskah. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan bukan hanya merasakan kebaikan Tuhan pada nenek moyang mereka, tetapi peristiwa sejarah yang terjadi atas nenek moyang mereka dari generasi ke generasi harus terus dirayakan. Roti tidak beragi, mengapa roti tidak beragi? Karena kalau dalam Ulangan 16 ayat 3, roti tidak beragi dikatakan roti penderitaan, yang mengingatkan orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir dengan tergesa-gesa. Mengapa harus ada domba yang dipanggang? Untuk mengingatkan juga bangsa Israel bahwa untuk terhindar dari tulah ke-10 anak sulung mati, darah dari domba itu harus dioleskan di ambang pintu. Mengapa dalam perayaan Paskah juga harus makan sayur pahit? Supaya generasi ke generasi diingatkan bahwa penderitaan yang dialami di Mesir begitu memahitkan, begitu mendukakan, begitu membuat menderita bangsa Israel. Sehingga dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, perayaan Paskah bagi bangsa Israel umat Yahudi itu harus dirayakan. Sama seperti kita, setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, setiap tahun kita merayakan Natal. Ada makna sejarah yang lalu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau bagi bangsa Yahudi ketika mereka merayakan Paskah,
Dipersiapkan tadi jamuan tadi, yang tidak boleh dilupakan adalah roti yang tidak beragi tadi, daging domba yang berusia 1 tahun, kemudian sayur pahit. Dan kepala keluarga mereka harus menceritakan kepada anak-anaknya mengapa mereka makan roti tidak beragi, mengapa mereka makan sayur yang pahit, apa artinya, apa maksudnya, supaya apa? Supaya anak-anak mereka bisa tahu sejarah yang terjadi, bagaimana pertolongan Tuhan bagi nenek moyang mereka, dan itu harus dilanjutkan terus menerus. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian selain daripada itu, dalam perjamuan biasanya orang Yahudi tidak lupa dengan anggur. Biasa bagi bangsa Israel menyediakan minuman anggur. Kalau kita biasa kalau minum teh, jadi jangan heran kalau bangsa Israel minum anggur. Karena dalam pertanian mereka pun mereka menghasilkan anggur. Jadi biasanya kalau dalam perjamuan pesta atau dalam keluarga sekalipun pasti tersedia minuman anggur. Dan biasanya ada minuman anggur yang dicampur dengan air. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, mereka akan makan dalam satu meja makan begitu ya. Dan dalam perayaan Paskah itu ada kebersamaan, ada kedekatan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat lukisan perjamuan malam terakhir, perjamuan malam Yesus dan murid-muridnya yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, yang dikenal dalam karya lukisannya yaitu The Last Supper. Kalau Bapak Ibu melihat gambar atau lukisan yang dilukis oleh da Vinci, bagaimana gambaran dalam perjamuan itu, murid-murid ada yang berdiri, ada yang nyender, ada yang ngobrol. Ini memperlihatkan bahwa dalam perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi begitu intim, ada kebersamaan, ada kedekatan, dirayakan dengan sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Paskah inilah Yesus menikmati perayaan Paskah dan menikmati perjamuan Paskah, sebab dikatakan, sebab dalam perjamuan Paskah yang dinikmati ini dengan kebersamaan, tetapi dalam perjamuan Paskah itu merupakan perjamuan malam terakhir. Dan dikatakan ketika dalam penetapan perjamuan malam, dalam kebersamaan Yesus dan murid-muridnya, Yesus mengungkapkan perasaan hatinya. Perasaan yang seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Yesus mengungkapkan perasaan kepada murid-muridnya. Yesus katakan, aku rindu makan perjamuan Paskah. Sebab Yesus mengetahui bahwa pada malam perjamuan malam itu, setelah itu merupakan detik-detik Yesus akan mengalami penderitaan. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus katakan bahwa ia dan murid-muridnya tidak akan lagi makan perjamuan Paskah seperti yang mereka lakukan di malam terakhir. Karena Yesus katakan ia akan menderita, tetapi perjamuan itu akan terjadi ketika orang-orang percaya bersama dalam kerajaan sorga. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini menceritakan bagaimana pengorbanan Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Roti mau melambangkan bagaimana Yesus menyerahkan tubuhnya dalam dera dan siksa. Kemudian minum anggur melambangkan sebagai lambang darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu Yesus katakan, ingatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Bahwa ketika merayakan Paskah,
bukan hanya berbicara tentang mengingat peristiwa sejarah yang lalu, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa ada peristiwa yang luar biasa, ada keselamatan, ada penebusan yang Yesus lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 Yesus mengucap syukur, walaupun ia tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan, ia tetap mengucap syukur. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Tetapi pada ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25, ayat ini begitu mematahkan hati. Karena apa? Karena perjamuan yang dibangun dalam kebersamaan, menikmati perjamuan Paskah di satu meja dalam kebersamaan, tetapi dalam kebersamaan itu, dalam perjamuan itu dikatakan di antara murid-murid Yesus akan ada yang berkhianat kepadanya. Dan resiko dari pengkhianatan adalah penghukuman. Yesus katakan di antara murid-murid, di antara 12 murid yang bersama-sama dengan dia, bahkan dalam teks ini berbicara tentang Yudas. Yudas ketika ia mencelupkan rotinya sepinggan atau semangkuk dengan Yesus. Tetapi Yesus katakan di antara kamu, di antara 12 rasul itu akan ada yang menyerahkan dia, akan ada yang berkhianat. Tetapi dalam teks ini Yesus tidak menyebutkan siapa orang yang berkhianat itu. Hal itu yang menjadi pertanyaan para murid-murid sehingga dikatakan pada ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Perjamuan malam terakhir yang dinikmati dengan kebersamaan, tetapi Yesus katakan ada yang akan menyerahkan dia, akan ada yang berkhianat kepada dia. Maka murid-murid pada saat itu mencari siapa di antara mereka yang akan berbuat jahat kepada Yesus. Jadi antara murid-murid ini saling menuduh antara satu dengan yang lainnya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan, apa yang mau disampaikan bagi kita bersama? Dalam perikop, dalam firman Tuhan tentang penetapan perjamuan malam, mau menegaskan bagi kita secara khusus dalam minggu sengsara ke-7 ini, dan menjelang Jumat Agung dan Paskah, mau mengingatkan masa-masa kesengsaraan Yesus. Betapa beratnya penderitaan dan kesengsaraannya yang harus ia pikul karena dosa-dosa manusia. Upah dosa adalah maut, tetapi karena kasih sayang Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam minggu-minggu sengsara, dari minggu sengsara pertama sampai sengsara ke-7, bahkan pada hari Jumat nanti kita akan memasuki Jumat Agung. Ini mau menegaskan bagi kita bersama Bapak Ibu, kalau bangsa Israel dari tahun ke tahun mereka senantiasa merayakan Paskah, ini mau menegaskan bahwa setiap orang percaya jangan pernah melupakan peristiwa-peristiwa sejarah, jangan pernah melupakan peristiwa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kalau kita dikatakan dari tahun ke tahun kita beribadah minggu sengsara, dari tahun ke tahun kita beribadah Jumat Agung, dari tahun ke tahun kita beribadah Paskah, perayaan Paskah, dari tahun ke tahun kita merayakan hari Pentakosta, merayakan kenaikan Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan bagi kita bersama? Kalau dari tahun ke tahun kita merayakan peristiwa yang luar biasa yang Yesus lakukan dalam keberadaan kehidupan manusia, seyogyanya membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari membuat kita, hidup kita lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bukan malah setiap tahun kita merayakan
memperingati Minggu Sengsara, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, iman kita tidak bertumbuh, kehidupan kita semakin jahat, apalah artinya perayaan yang kita lakukan setiap tahun? Apalah artinya peringatan-peringatan yang kita ingatkan setiap tahun? Tujuan kita mengingat, merayakan itu setiap tahun, supaya menyadarkan kita bahwa peristiwa sejarah di masa lampau begitu luar biasa. Kita boleh ada saat ini, kita boleh dilayakkan, kita boleh melayani Tuhan, kita dengan mudah beribadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ada pengampunan, kita dilayakkan dari Tuhan. Kasih karunia-Nya membebaskan kita dari perbudakan Mesir. Kalau bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingatkan mereka bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, kalau dalam konteks perjanjian baru kita diingatkan bagaimana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita harus merenung itu. Apalagi menjelang Jumat Agung, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kita akan makan roti, kita akan makan anggur, minum anggur. Mari kita hayati itu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita renungkan. Sudah berapa kalikah atau kita sudah masuk tahun keberapakah kita mengikuti ibadah minggu-minggu sengsara, Jumat Agung, Paskah dan seterusnya? Apakah iman kita semakin bertumbuh? Apakah hidup kita setiap hari, setiap waktu semakin baik atau semakin jahat? Mari kita renungkan itu. Mari kita bertanya kepada diri kita. Kemudian dalam teks firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, mau mengajarkan bagi kita, memperlihatkan bagi kita tentang pengkhianatan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya pengkhianatan dan rasa sakit seringkali datang dari orang-orang terdekat. Seperti apa yang dialami oleh Yesus. Pengkhianatan, rasa sakit bisa datang baik melalui pasangan hidup, baik melalui teman, baik melalui keluarga. Yang mungkin lain di depan, lain di belakang. Ada musuh dalam selimut. Di depan tampak akrab, di depan tampak bersahabat, di depan tampak menonjolkan kekeluargaan, tetapi di belakang menikam, menusuk, bahkan membunuh mental seseorang. Dan biasanya orang-orang yang cenderung melakukan penderitaan atau menimbulkan rasa sakit adalah orang-orang terdekat, jarang orang yang jauh. Orang-orang terdekat. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah kita adalah bagian orang-orang terdekat itu yang lain di depan, lain di belakang? Apakah kita juga merupakan musuh dalam selimut itu? Yang tampak berteman, yang tampak bersahabat, yang tampak menonjolkan kekeluargaan. Tetapi apa yang memperlihatkan bagi kita bersama bagaimana karakter dari Yesus. Jemaat Tuhan, dalam perjamuan malam terakhir Yesus tahu bahwa salah satu muridnya akan berkhianat kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tidak mengusirnya. Yesus tidak mengusirnya dari perjamuan malam itu. Tetapi dikatakan Yesus memberikan roti dan anggur itu kepada semua rasul-rasul itu, termasuk si pengkhianat itu. Apa yang mau disampaikan bagi kita? Kalau kendati pun kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami rasa sakit, tapi mau dikatakan bagi kita belajar dari karakter Yesus Kristus yang adalah kasih. Biarlah dalam kehidupan kita memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang berasal daripada Allah, supaya kita dimampukan untuk mengasihi dan tetap mengampuni. Karena dengan kita mengampuni maka kita akan terbebas dari emosi yang merugikan. Karena ketika kita mengasihi dan mengampuni maka juga akan menjaga mental kita supaya tetap baik dan sehat. Tidak mudah,
Tidak mudah ya Bapak Ibu, dikhianati, apalagi sudah terlanjur percaya, terlanjur merasa dia adalah orang terdekat, tetapi berkhianat melukai hati kita. Tidak mudah itu untuk kita mengasihi. Tapi mau dikatakan adalah belajar dari karakter Yesus. Yesus tidak mengusir Yudas. Yesus tetap memberikan roti dan anggur itu kepadanya. Bahkan Yudas pun mencelupkan rotinya ke pinggan Yesus. Tidak mudah kalau kita hanya mengandalkan hikmat kita manusia. Maka dari itu, untuk kita bisa tetap mengasihi dan mengampuni, tetaplah berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-23, saya akan baca 23 saja. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jemaat Tuhan, ketika Yesus menyampaikan bahwa dari antara murid itu akan ada yang berkhianat, tetapi Yesus tidak menyebutkan siapa namanya, maka murid-murid pada saat itu mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat dosa, yang akan berbuat jahat kepada Yesus. Tapi yang mau disampaikan dalam teks ini, saya mau mengajak kita, seringkali dalam kehidupan umat manusia, seringkali adalah mencari siapa mereka, siapa dia yang berbuat dosa, siapa mereka yang akan berkhianat. Tetapi mari kita belajar dalam firman Tuhan, bukan lagi kita bertanya siapa mereka yang akan berbuat dosa, siapa mereka yang akan berkhianat kepada Yesus, tetapi mari kita mempertanyakan kepada diri kita. Kita bertanya, apakah saya adalah orang yang berkhianat kepada Yesus? Apakah saya juga merupakan bagian seperti salah satu orang murid yang tidak taat, yang berkhianat kepada Yesus, yang walaupun tampak dekat dengan Yesus tetapi mengkhianati dia? Jangan kita cari siapa mereka, tetapi mari kita pertanyakan, tunjukkan kepada diri kita, apakah saya termasuk orang yang sudah berkhianat kepada Yesus? Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang, begitu gempar-gemparnya begitu ya, anak-anak Tuhan meninggalkan imannya, gempur-gempuran meninggalkan imannya. Di Eropa bagaimana anak-anak Tuhan, gereja-gereja sudah ditinggalkan, terikat dengan seks bebas, minum-minuman yang memabukkan, narkoba, hanya orang-orang lansia saja yang datang ke gereja. Tetapi anak-anak mudanya entah kemana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, baik anak muda, orang-orang yang dewasa, lintas usia sekalipun, kita diingatkan kalau saat ini orang gempur-gempuran meninggalkan imannya, mari kita juga gempur-gempuran menguatkan iman kita. Jangan sampai pada akhirnya, apakah saya orang yang akan berkhianat? Saya berharap, kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bukan orang yang berkhianat. Bukan orang yang datang duduk manis di gereja, setiap hari datang beribadah, melayani Tuhan, tetapi seiring waktu menjadi salah satu orang yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Jangan jual iman kita. Jangan tinggalkan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Darahnya yang tercurah, tubuhnya yang tercabik-cabik karena cambukan. Tidak mudah. Dera dan sakit ia rasakan. Tetapi kita menerima anugerah keselamatan itu. Maka dari itu jangan jual iman kita, jangan jual Yesus yang sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Kalau ada orang-orang di luar sana mengajak untuk login, bilang saja kamu saja yang login ke aku. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan keselamatan, tidak ada semoga.
Semoga kita akan masuk surga, tetapi dalam firman Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Mau beroleh hidup yang kekal? Setialah kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Jangan sampai pada akhirnya kita juga salah satu dari murid Yesus yang berkhianat. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelompok lansia.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga Allah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan firman yang boleh kami dengar itu membawa pengharapan, sukacita, bahkan iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami senantiasa taat dan setia di dalam kami mengikut Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan melayakkan kami, Tuhan menyelamatkan kami dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu ini yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban saat ini. Tuhan, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberikan keberhasilan. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam segala keberadaan kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau saat ini kami membawa luka dalam hati kami, mungkin kami terluka karena tingkah anak-anak kami, kami mungkin terluka karena tingkah orang tua kami, kami terluka karena tingkah keluarga kami terluka karena orang-orang terdekat kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan, sembuhkanlah setiap hati yang terluka. Berikanlah hati yang tetap mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan juga menjamah setiap hati, setiap orang yang senantiasa merusak sukacita, yang senantiasa menimbulkan kejahatan, menimbulkan kebencian. Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan mengubah hati mereka, sehingga hati mereka diliputi dengan kasih, diliputi dengan damai sejahtera, sehingga ya Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami senantiasa bisa menjadi berkat, bisa mendatangkan sukacita dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang menyuarakan kebenaran, keadilan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap umat manusia di muka bumi ini, mereka yang mengalami musibah, mereka yang mengalami bencana, bangsa-bangsa yang mengalami pertikaian. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kehidupan mereka yang mengalami musibah, yang mengalami bencana. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Bangsa-bangsa yang mengalami pertikaian, permusuhan, Tuhan pulihkan. Berikanlah hati yang mengasihi, hati yang mau berdamai, hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan dalam minggu-minggu ini, mereka merayakan syukur atas berkat Tuhan dalam pertambahan usia mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara Antonius Jehua, Bapak Hengki Kanakale, Ibu Patricia Sihotang, adik Patricia
Paskalia Atmadia, adik Yeheskiel Aron Lasam, adik Anugrah Borneo, saudara Repli Wiranto Geopani, saudara David Christian Pascatama, saudari Diakon Sendi Iresta Siregar, saudari Anna Magdalena, saudara Pedrico Saputra Daiman, adik Samantha Orli Sihotang, adik Theophilus Nathaniel Ngindra, dan jemaat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Denny Redik Bungai, keluarga Bapak Mualib, keluarga Bapak Suryadi, keluarga Bapak Elprido Siregar. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan melalui pertambahan usia jemaat Tuhan. Biar melalui pertambahan usia mereka, hikmat daripada Allah senantiasa bertambah dalam kehidupan mereka. Tuhan menambahkan berkat dalam hidup mereka dan kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera menyertai kehidupan mereka. Yang berulang tahun pernikahan, biarlah dalam rumah tangga mereka senantiasa bertambah cinta, kasih sayang, kesetiaan, keluarga yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Sehingga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersyukur dalam minggu-minggu ini, mereka boleh semakin hari, semakin terus dekat dengan Tuhan. Penyertaan daripada Allah menyertai, melindungi kehidupan mereka dari saat ini dan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-gereja baik Calon Bethlehem kilometer 23 maupun pembangunan gereja Galilea Batakan. Diberkatilah apa yang dirancangkan untuk pembangunan gereja-gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memampukan mereka, berikan roh hikmat yang semuanya berasal daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ambil bagian, yang mendukung untuk pembangunan gereja-gereja ini, baik melalui doa, materi, bahkan hal apa saja yang mereka berikan untuk pembangunan gereja-gereja ini, biarlah Tuhan kembali memberkati kehidupan mereka. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Rusiana Landai. Tuhan, mari Engkau memulihkan kesehatannya. Tuhan menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit, sehingga ya Tuhan ia boleh merasakan kesembuhan, pemulihan yang sempurna, yang semuanya berasal daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan merangkul mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan pengharapan bagi mereka, sehingga ya Tuhan apa yang mereka kumpuli saat ini dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ada jalan dalam persoalan kehidupan mereka. Ada Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu berjalan di depan kami, menuntun kami, menolong kami, menguatkan kami dalam mencari kehidupan kami. Dan selepas ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kembali aktivitas kami, kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Kami mencari aktivitas kami ya Tuhan, boleh melakukannya dengan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah seluruh doa kami, ya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas seluruh kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami dari berkat yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama sampai dengan persembahan selesai diedarkan. Bersyukur, hai bersyukur.
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gereja kami, di sanalah iman